Oke, sobat pelajar di rumah, tadi kita udah menginformasikan tentang informasi 1 dan 2. Sekarang kita apa, Mida? Lanjut ke informasi 3 dan 4. Nah, dari informasi ketiga ada dari SMK Keuangan, yaitu tentang administrasi perkantoran. Nah, kira-kira itu gimana ya, Mida? Mereka ngetik doang atau dia Hitung-hitung nggak sih? Ya, kan mereka nanti lihat ada apa ya? Informasi keempat datang dari tim School Update, yaitu berisi beberapa tips yang berjudul versi terbaik. Kira-kira apa ya nah isinya? Nah kok jadi set gitu sih? Versi terbaik ya, tiket mantan. Oh iya, mantan biasa bilang juga aku ya di versi terbaik gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya ada apa gitu ya. Iya. Oke sobat pelajar penasaran? Kami juga penasaran. Untuk itu ini dia informasinya. Kalian pasti udah pada tahu kan soal pelajar SMK itu apa? Mungkin ada beberapa dari soal pelajar di rumah yang masih bingung kan SMK itu apa dan gimana jurusannya. Kali ini tim School Update SMK Keuangan bakal kasih informasi nih seputar salah satu SMK yang ada di Kota Pekanbaru serta salah satu jurusan yang ada di dalamnya. Wah, sekolah dan jurusan apa ya yang akan dibahas? SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja di bidang tertentu. SMK yang dimaksud adalah SMK Keuangan Pekanbaru nih soal pelajar. Jurusan yang dimaksud adalah jurusan Administrasi Perkantoran atau ADP. Merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian manajemen perkantoran pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Pastinya soal pelajar masih cukup asing dengan jurusan ini. Karena tidak semua sekolah menengah kejuruan mempunyai jurusan administrasi perkantoran loh soal pelajar. Jadi soal pelajar masih cukup bingung dengan jurusan ini kan? Tugas dari jurusan administrasi perkantoran diantaranya adalah mempelajari hal-hal administrasi atau administrasi seperti surat menyurat, pengarsipan, hingga tata cara dan etika kerja di kantor. Lulusan dari jurusan administrasi perkantoran dapat bekerja di berbagai perusahaan sebagai tenaga administrasi atau sekretaris loh soal pelajar. Untuk soal pelajar yang memiliki minat di dunia perkantoran, sobat pelajar dapat mengambil jurusan tersebut karena sangat cocok dan saling berhubungan. Terdapat beberapa fasilitas yaitu 1 AC, 2 kipas, 1 papan tulis, meja guru, dan yang paling menarik adalah tembok ruangannya karena menggunakan wallpaper yang bermotif corak. Jadi ruangan tersebut terlihat lebih bagus dan indah. Sebelum memasuki kelas, para murid harus membuka sepatunya serta menyusun di rak yang telah disediakan. Dan juga tidak boleh makan di dalam ruangan karena ruangan tersebut tertutup dan memakai karpet. Jadi jika makanan tumpah maka akan sulit untuk membersihkannya. Jurusan administrasi perkantoran yang berada di SMK Keuangan Pekanbaru memiliki beberapa mata pelajaran produktif, yaitu administrasi umum, korespondens, kearsipan, dan teknologi perkantoran. Untuk kelas 11 ada pelajaran tambahan yaitu OTKP. Selain mempelajari tentang perkantoran, jurusan ini juga mempelajari mata pelajaran jurusan lain, yaitu perbankan dasar dan akuntansi dasar. Untuk jurusan ini, para murid juga diberi pembelajaran SIMDIK atau simulasi digital agar siswa-siswi yang mengambil jurusan administrasi perkantoran dapat dengan lincah mengetik menggunakan 10 jari. Karena menurut saya dengan memilih jurusan administrasi perkantoran ini membuat saya memiliki peluang yang sangat besar. Selama belajar di jurusan administrasi perkantoran ini cukup merasa senang karena saya sudah mulai melangkah ke dunia kerja atau cita-cita saya. Selama saya belajar di jurusan ini,
saya tidak pernah mengalami kendala. Tetapi hal yang paling sering dialami itu ketika kedisiplinan atau kelengkapan atribut sekolah ini sangat dipentingkan oleh SOP sekolah. Wah, Sobat Pelajar, keren banget kan jurusan administrasi perkantoran yang ada di SMK Keuangan Pekanbaru? Untuk sobat pelajar yang mempunyai minat di dunia kantor, sobat pelajar bisa mengambil jurusan tersebut. Makan nasi, makan ketupat, minumnya air kelapa. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan sampai jumpa. Tim School Update SMK Keuangan Pekanbaru melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, bertemu lagi bersama Mida. Pada kali ini Mida akan memberikan tips bagaimana caranya agar mengerjakan tugas cepat selesai. By the way, sebelum kita lanjut, mengapa sih kita harus mengerjakan tugas dengan cepat? Yang pertama, supaya tugas tersebut tidak menumpuk. Dan yang kedua, agar ketika deadline kita tidak terlalu terburu-buru. Daripada Sobat Pelajar penasaran, ya tipsnya. Tips yang pertama adalah fokus dalam mengerjakan tugas. Singkirkan barang-barang yang menurutmu mengganggu konsentrasimu di saat mengerjakan tugas. Contohnya adalah handphone. Karena apa? Karena ketika kita mengerjakan tugas sambil memegang handphone, maka tugas tersebut lama selesainya. Aduh, ngerjain tugas deh. Pasti nanti ini benda mengganggu. Gimana tugas aku mau selesai? Matiin aja deh. Nah, baru aman. Tips yang kedua adalah komitmen dalam mengerjakan tugas. Contohnya adalah ketika kita ingin mengerjakan tugas MTK dalam 2 jam, berarti kita harus selesai dalam waktu 2 jam. Biar bisa cepat selesai dalam waktu 2 jam. Apa aku hidup ini saja? Oke, berarti tugas ini harus selesai dalam waktu 2 jam. Tips yang ketiga adalah utamakan tugas yang dikumpul lebih awal. Contohnya adalah ketika kamu mempunyai tugas IPA yang dikumpulkan besok dan tugas IPS yang dikumpulkan lusa, maka kamu harus mengerjakan tugas IPA terlebih dahulu. Jadwalnya IPA dulu. IPA gimana pun caranya. Udah deh, kerjain IPA dulu. IPS kan besok lusa. Tips yang keempat adalah mengerjakan tugas dari soal yang termudah terlebih dahulu supaya waktu yang digunakan tidak boros. Susah banget sih soal nomor 1. Gimana ya biar menghemat waktu? Apa aku lanjut nomor 2 aja ya biar tugasnya cepat selesai? Bisa banget tuh biar nggak boros waktu ya. Oke. Itu tadi tips yang dapat Mida berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.